Pernah kepikiran nggak gimana bahan kimia biasa di sekitar kita yang sering ada di pabrik atau gudang bisa berubah jadi alat perusak yang mematikan? Halo semuanya, hari ini kita bakal membedah tuntas anatomi dari sebuah ancaman yang sangat nyata, bahan pembakar kimiawi. Kita nggak lagi bahas eksperimen anak sekolah ya. Lewat penelusuran materi kali ini, kita akan lihat fakta-fakta sains yang lumayan bikin merinding tentang bahan peledak improvisasi. Siap-siap, karena yang namanya reaksi kimia itu nggak pernah kenal kompromi. Hukum saja nggak main-main soal ini. Bayangkan, di hukum federal Amerika, merusak atau menghancurkan properti pakai bahan peledak atau api secara sengaja, apalagi kalau sampai ada nyawa yang melayang, itu ancamannya hukuman mati loh. Serius banget kan? Nah, saya mau kita mulai dengan mengingat realitas keras ini. Kita di sini bukan untuk mengagumi ledakan, tapi memahami konsekuensi fatal yang sifatnya absolut. Sekali bahan-bahan ini bereaksi, ya udah, nggak ada tombol kembali. Dari zaman purba, manusia itu punya hubungan yang unik dengan api. Ada rasa kagum, tapi lebih banyak rasa takut. Kenapa? Karena api itu senjata psikologis yang luar biasa. Ketakutan kita terhadap kobaran api yang tidak terkendali itu sudah tertanam di DNA kita. Selain daya hancurnya, api memberikan semacam jeda. Ada waktu antara momen penyalaan sampai targetnya hancur lebur, dan itu bikin terornya makin terasa. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya cairan-cairan biasa bisa direkayasa buat menciptakan malapetaka seperti itu? Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, bahaya tersembunyi bahan kimia. Disinilah sainsnya jadi agak menakutkan. Ada puluhan bahan kimia industri di luaran sana. Bahan yang biasanya dipakai buat bikin plastik, obat, atau bahkan penyedap makanan. Tapi ternyata menyimpan rahasia gelap. Semuanya bermuara pada satu istilah sederhana, titik nyala atau flashpoint. Coba bayangkan keringat yang menguap dari kulitmu pas lagi panas-panasnya. Nah, bahan kimia ini juga ikut menguap, tapi yang keluar bukan uap air, melainkan gas yang siap meledak. Titik nyala ini adalah suhu di mana cairan mengeluarkan cukup uap untuk bikin campuran yang gampang banget terbakar di udara sekitarnya. Parahnya, bahan-bahan yang paling bahaya punya titik nyala di bawah 100 derajat Fahrenheit atau sekitar 37 derajat Celcius. Artinya apa? Di suhu ruangan biasa saja, cairan ini diam-diam sudah menguap, melayang-layang di sekitar kita. Cuma nunggu satu percikan kecil buat meledak. Biar gampang, coba anggap bahan-bahan ini seperti barisan tersangka di sebuah kasus kriminal. Pertama, kita punya asetaldehid. Titik nyalanya ekstrim banget, minus 36 derajat Fahrenheit. Uapnya langsung menyerang saraf layaknya narkotika. Terus ada heksen. Ini pelarut industri biasa, titik nyalanya minus 7 derajat, dan racunnya tergolong ringan. Tapi tersangka utamanya ada di sini, asam sianida. Titik nyalanya 0 derajat Fahrenheit, baunya samar-samar mirip kacang almond pahit yang jujur saja kedengarannya enak, tapi ini sangat mematikan. Paparan sebentar saja bisa bikin nyawa melayang. Jadi, kita bukan cuma membicarakan cairan yang gampang terbakar ya, kita sedang membicarakan racun mematikan yang siap meledak begitu saja di udara terbuka. Kita lanjut ke bagian 2, anatomi reaksi, pemicu dan oksidator. Oke, kita tahu cairannya sendiri memang sudah bahaya. Tapi, cairan volatil yang kita bahas tadi itu baru setengah dari resep bencana ini. Setengahnya lagi adalah si pemicu, spesifiknya sang oksidator. Gampangnya, oksidator ini adalah senyawa apapun yang tiba-tiba melepaskan oksigen di suhu ruangan. Bayangkan saja kamu menyiram seember oksigen murni ke percikan api yang kecil banget. Boom! Kalau cairan volatil tadi bersentuhan sama oksidator kuat, sebut saja benzoil peroxide atau asam nitrat, mereka bahkan nggak butuh korek api loh. Sentuhan sedikit saja udah cukup bikin mereka bereaksi dan langsung menyala detik itu juga. Nah, coba kita bedah bagaimana skenario jebakan mematikan ini bekerja di dunia nyata. Secara mekanis, kelihatannya sepele banget. Misalnya ada botol kaca yang diatur sedemikian rupa, lalu cairan asam sulfat di dalamnya tumpah mengenai cincin seng kecil di dekat tutupnya. Sederhana kan? Tapi secara kimiawi, wah itu mimpi buruk. Reaksi dari seng dan asam itu langsung menghasilkan gas hidrogen dalam sekejap. Tekanan gasnya membesar, memecahkan kaca botol dari dalam, terus secara paksa mencampur bahan pembakar sama si oksidator tadi. Hasilnya, api yang instan. Ini adalah reaksi berantai yang sangat brutal. Sekali sudah jalan, sama sekali nggak ada ceritanya bisa dihentikan. Masuk ke bagian 3, membaca simbol ancaman fatal. Untungnya, para ilmuwan nggak tinggal diam. Mereka merancang sistem pertahanan buat kita. Pernah lihat sistem pelabelan dari National Fire Protection Association? Ya, Hazard Diamond atau berlian bahaya. Ini pertahanan garis depan kita. Coba kita pecahkan kodenya sama-sama ya. Kuadran biru di sebelah kiri itu untuk bahaya kesehatan. Merah di atas, itu menandakan seberapa gampang dia terbakar.
Terus, kuadran kuning di kanan untuk reaktivitas, seberapa nggak stabil bahan itu. Dan putih di bawah, itu buat peringatan khusus, misalnya bakal meledak kalau terkena air. Sistem visual ini benar-benar brilian. Para ahli bisa pakai ini buat membaca tingkat risiko cuma dalam hitungan detik. Tapi dari semua skala tersebut, ada satu angka yang jadi mimpi buruk absolut. Angka 4. Ini level maksimal. Kalau kamu melihat angka 4 di kuadran biru, artinya paparan yang sebentar saja bisa langsung berujung pada kematian. Kalau 4 ada di merah, berarti cairan itu bakal menguap sepenuhnya di suhu normal dan luar biasa mudah terbakar. Terus, kalau di kuning, bahannya bisa meledak dengan sendirinya tanpa perlu pemicu dari luar. Intinya, angka 4 itu sinyal kuat bahwa bahan ini adalah ancaman yang sama sekali nggak bisa diajak kompromi. Bagian keempat, senjata makan tuan. Main-main sama elemen volatil ini ibarat menantang hukum alam. Dan tebak siapa yang biasanya menang? Ya, alam. Ironisnya, bahaya paling besar justru seringkali menimpa si pembuat racikan itu sendiri, jauh sebelum alatnya sampai ke target manapun. Coba pikir, menghirup uap acetaldehid saat lagi merakit saja sudah bisa merusak saraf dengan parah. Nggak sengaja mencium aroma tert butyl hydroperoxide bisa langsung memicu gagal napas mendadak. Kalau amilen, uapnya bisa bikin kamu asfiksia, pelan-pelan mencekik dari dalam. Tapi ancaman yang paling ngeri, ledakan prematur. Karena bahan-bahan ini kelewat reaktif, gesekan kecil atau suhu yang meleset sedikit saja bisa memicu detonasi meledak tepat di tangan pembuatnya sendiri. Nah, setelah melihat semua fakta tadi, ada satu pertanyaan krusial buat kita renungkan. Apakah kehancuran dari sebuah reaksi kimia yang nggak terkendali ini benar-benar sepadan dengan risiko mematikan yang ditanggung si perakitnya? Pastinya enggak. Ilmu kimia itu bidang yang sepenuhnya logis dan nggak kenal ampun. Dia cuma tunduk pada hukum fisika, bukan pada niat orang yang mencampurnya. Pada akhirnya, obsesi untuk mengendalikan sesuatu yang daya hancurnya begitu besar secara alamiah justru bakal menghancurkan penciptanya sendiri. Gimana menurut kalian tentang bahaya tersembunyi di balik bahan kimia industri ini? Bikin merinding atau malah bikin penasaran? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya, dan pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan materi kita selanjutnya. Tetaplah kritis, hati-hati, dan sampai jumpa di penelusuran materi berikutnya.